Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita sekalian, terutama kepada diri khatib pribadi, agar senantiasa berupaya dan berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Yang maknanya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha kuat lagi maha bijaksana. Dalam ayat di atas Allah menyebutkan namanya, lalu malaikat dan para ulama. Hal ini menunjukkan betapa tingginya keutamaan, kemuliaan dan keluhuran para ulama yang disebut dalam satu rangkaian dengan nama Allah dan malaikat. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa sungguh tidak sama antara orang yang memahami ilmu agama dan orang yang tidak paham ilmu agama. Allah Ta'ala berfirman, qul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, tidaklah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Bagaimana mungkin sama antara ulama dan orang awam, antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Sedangkan Allah menyatakan bahwa orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepadanya, sebagaimana dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian semuanya menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi dari keadaan hamba. Bagaimana mungkin sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, al-ulama warathatul anbiya, yang maknanya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Dan yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulama bukanlah harta benda, akan tetapi sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dengan harta benda, yaitu ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
mengenai keutamaan orang yang berilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum." Yang maknanya keutamaan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya atas ahli ibadah yang mengetahui sahnya ibadah seperti perbandingan keutamaanku di atas orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Keutamaan ini disebabkan tiada lain dan tiada bukan karena manfaat orang yang berilmu yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya itu meluas ke berbagai lapisan masyarakat, tidak terbatas hanya pada dirinya sendiri. Berbeda dengan orang yang ahli ibadah yang manfaatnya hanya terbatas pada dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah, cukup sebagai bukti atas keutamaan ilmu bahwa orang yang tidak berilmu sekalipun, jika dikatakan berilmu, maka ia tidak akan menolak dan pasti merasa senang. Sebaliknya, jika orang tidak berilmu dikatakan bodoh, pastilah ia akan menolak dan ia tidak akan mau dikatakan bodoh. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita sekalian agar belajar menuntut ilmu agama dan mengabarkan kepada kita betapa besar pahala yang diperoleh orang yang menuntut ilmu agama, sebagaimana sabda beliau kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Aba Dzar, la antaghdwa fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya al-farqah." Wahai Abu Dzar, jika engkau pergi lalu belajar satu bab ilmu agama, maka itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Hal ini dikarenakan menuntut ilmu agama hukumnya adalah wajib, sedangkan melakukan sholat sunnah sebanyak apapun jumlah bilangan rakaatnya, maka hukumnya tetaplah sunnah. Tentu saja perkara yang wajib lebih baik dan lebih utama dan harus kita dahulukan dibandingkan dengan perkara yang sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama lebih utama dari melakukan ibadah badaniyah yang sunnah. Hal ini sekali lagi dikarenakan manfaat ilmu meluas dan bermanfaat bagi diri orang yang berilmu dan juga orang lain. Sedangkan ibadah badaniyah yang sunnah manfaatnya terbatas pada diri sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama adalah hidupnya agama Islam. Artinya dengan ilmu agama seseorang akan mampu menjaga keislamannya dan juga keislaman orang lain. Dan dengan ilmu agama, ajaran-ajaran Islam akan terjaga kemurniannya dari pihak-pihak yang berupaya untuk menyelewengkannya. Oleh karenanya disebutkan dalam salah satu hadis, "Wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid." Satu orang faqih, orang yang mendalam pengetahuan agamanya, lebih sulit bagi setan untuk menggoda dan menjerumuskannya daripada 1000 orang yang hanya ahli ibadah. Demikian khutbah yang ringkas ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kekuatan, diberikan semangat dalam mengkaji dan mempelajari ilmu agama kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil 'aliyyil 'azim.
wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa' wal fahshaa'a wal munkar wal baghy was suyuf al mukhtalifah wash shadaa'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar wa aqimis shalah.